Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perubahan wujud zat cair. Nah, untuk proses perubahan wujud zat cair, yang pertama ada membeku, yang kedua ada mencair, dan yang ketiga ada mengembun. Ciri-ciri membeku. Yang pertama, zat cair berubah menjadi padat karena kehilangan panas. Yang kedua, suhu zat menurun hingga mencapai titik beku. Yang ketiga, bentuk mulai tetap dan keras, tidak mengikuti bentuk wadah seperti saat cair. Ciri-ciri mencair. Benda padat berubah menjadi cair karena menerima panas. Bentuk benda berubah dari yang kaku menjadi lebih lunak. Yang ketiga, suhu benda meningkat hingga mencapai titik lelehnya. Ciri-ciri menguap. Yang pertama, ada zat cair berubah menjadi gas secara perlahan. Yang kedua, terjadi saat zat menerima panas. Yang ketiga, volume cairan berubah seiring waktu karena partikel-partikelnya lepas ke udara. Dan untuk contoh-contohnya, yang pertama, membeku. Contohnya adalah ketika es air dimasukkan ke dalam freezer akan mengalami pembekuan seperti ini. Yang kedua, ada mencair. Seperti es krim yang dibiarkan di suhu panas akan meleleh dan air yang membeku dibiarkan di suhu ruang akan mencair. Yang ketiga, ada mengembun. Mengembun, air es yang dibiarkan di suhu ruang akan mengalami pengembunan, dan ketika hujan, jendela akan mengalami pengembunan. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Yang kedua, mentega yang dipanaskan di wajan akan mencair. Yang ketiga, baju basah yang dijemur akan kering karena airnya mengembun. Dan ini adalah proses perubahannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi hari ini sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jadi hari ini apakah masuk semua? Ada yang sakit, Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? April. Oke. Mas Kurotin Amelia masuk. Hadir. Dinur Andini apa masuk? Masa, Bu? Baik. Sebelum memulai, apakah kalian tahu tentang zat cair itu apa? Tidak. Jadi, zat cair itu, perubahan wujud zat cair terjadi ketika suatu zat mengalami perubahan fisik akibat perubahan suhu atau tekanan. Salah satu contohnya adalah pembekuan, yaitu ketika zat cair menyelamatkan hingga mencapai titik bekunya. Selain itu, ada proses penguapan, yaitu ketika zat cair menerima panas dan berubah menjadi gas. Lalu kita memasuki ke orientasi. Anak-anak, kita buka orientasi ya. Iya. Ayo kita baca bersama-sama. Suatu sore, jika sedang menikmati es teh di teras rumah, ia memperhatikan es batu dalam gelasnya mencair dan membuat minumannya bertambah banyak. Lalu jika masuk ke dapur dan melihat
ibunya sedang memanaskan air. Ia melihat uap keluar dari ceret yang panas. Paginya, jika melihat kaca jendela, kamarnya berembun. Padahal semalam tidak hujan. Ia pun menjadi penasaran. Jadi apakah kalian tahu kenapa? Tidak. Baik, sekarang siapkan kertasnya ya. Baik, Bu. Ibu akan membacakan soalnya. Berdasarkan cerita tentang Cika, kita tulis pertanyaannya dan jawab. Yang pertama, mengapa es batu di dalam gelas bisa mencair? Ya, ditulis. Yang kedua, apa yang menyebabkan air panas mengeluarkan uap? Gimana anak-anak? Apa bisa? Yang ketiga, dari mana datangnya embun di kaca jendela? Sudah Mbak Amel? Sudah. Baik, kita jawab bersama-sama ya. Iya, Bu. Yang pertama, mengapa es batu di dalam gelas bisa mencair? Mbak Amel, apa jawabannya? Karena es batu yang ditaruh di suhu ruang akan mencair. Ya, bagus. Yang kedua, apa yang menyebabkan air panas mengeluarkan uap? Karena panas membuat air berubah menjadi gas. Dan yang ketiga, dari mana datangnya embun di kaca jendela? Embun di kaca jendela muncul dari uap air di udara. Ya, bagus. Mbak Amel mendapatkan nilai 100 ya. Lalu selanjutnya kita akan merumuskan hipotesis. Tuliskan pendapat kalian tentang masing-masing pertanyaan di atas. Tentang yang pertama, tentang mengapa es batu di dalam gelas bisa mencair. Dan yang kedua, apa yang menyebabkan air panas mengeluarkan uap. Dan yang ketiga, dari mana datangnya embun di kaca jendela. Ayo Mbak Dwi Nur. Betul. Apakah bisa? Ya. Ayo Mbak Dwi Nur. Yang pertama, mengapa es batu di dalam gelas bisa mencair? Tuliskan pendapat kamu. Karena es batu terkena panas, jadi lama-lama mencair dan berubah jadi air. Ya. Yang kedua, apa yang menyebabkan air panas mengeluarkan uap? Karena airnya panas banget, jadi keluar asap yang namanya uap. Wih, pintar sekali. Yang kedua, dari mana datangnya embun di kaca jendela? Jadi embun datang dari udara yang dingin dan menempel di kaca, terus jadi air kecil-kecil. Wih, pintar sekali. Yeay. Selanjutnya, Ibu akan melakukan pengamatan. Kalian bisa menulis atau menggambar tabel-tabelnya terlebih dahulu. Ayo Mbak Amel, ditulis ya. Ya. Tabelnya ya ditulis dulu Mbak April. Mbak April nggak masuk ya. Sudah Bu, sudah. Ayo nomor 1. Es batu di atas piring. Apa yang bisa terjadi Mbak Amel? Lele Bu. Pintar sekali. Yang kedua,
air panas di gelas. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena airnya itu panas sekali jadi keluar uap. Pintar. Yang ketiga, air dingin dalam gelas terbuka. Apa yang akan terjadi? Mengeluarkan tetesan air kecil-kecil. Ya, bagus sekali. Yeay, gak dapat permen aku. Dapat nanti pas terakhir ya. Ya. Lalu kita memasuki evaluasi hipotesis. Bagaimana hasil dari bandingkan hasil pengamatan dengan dugaan kalian? Apakah itu sesuai? Atau enggak? Sesuai Bu. Iya sesuai karena es batu di piring akan mencair dan air panas di gelas akan menguap. Lalu gelas yang diisi air dingin akan mengembun. Ya, betul sekali. Lalu kita memasuki kesimpulan. Jadi kesimpulan dari percobaan ini apakah dapat menambah pengetahuan dari Mbak Amel dan Mbak Dwi Nur? Iya Bu. Apakah seru percobaan kali ini? Oh seru banget Bu. Lalu kalian akan ibu suruh maju satu persatu ya. Iya. Ayo ini. Sebentar. Satunya. Ayo baca soalnya. Mentega yang dipanaskan di wajan akan apa Bu? Akan apa loh? Kamu kan sudah mempelajari semuanya. Jadi mentega yang dipanaskan akan apa? Mencair. Ini loh saya. Oh ini maaf Bu. Tidak mendengarkan Bu. Iya yang Mbak Dwi Nur. Baju basah yang dijemur akan kering karena airnya Apa? mengembun, Bu. Ya baik, terima kasih. Lalu apakah ada yang tahu contohnya membeku? Es batu. Ya betul. Contohnya mencair. Apa? Air. Apa mencair? Yaitu seperti es krim ya, betul sekali. Terus es batu yang dibiarkan di suhu ruang akan meleleh. Ada yang tahu contohnya mengembun? Mengembun. Habis hujan. Ya, kaca jendela kalau habis hujan akan mengeluarkan embun atau air Gelas yang diisi air dingin, Bu. Iya, betul sekali. Baik, ayo anak-anak berkumpul. Kumpul. Sekian dari Ibu. Bila ada salah kata atau perbuatan Ibu minta maaf. Sama-sama Bu. Jangan lupa untuk belajar terus ya. Iya, Bu. Gak mau. Iya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.